فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masuk pada syubhat yang ke-27. Al-Mujiz, pihak yang membolehkan perayaan Maulid, mengatakan wa minal adillah ala masyru'iyyatil Maulid siyamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura. Kalau kemarin mereka berdalil dengan apa? Puasa hari Senin, karena Nabi mengatakan itu hari aku dilahirkan. Dan telah kita jawab. Sekarang pakai dalil yang lain lagi. Nah, di antara dalil yang menunjukkan dia syaratkannya Maulid adalah puasa Nabi pada hari Asyura. Pendalilannya bagaimana? Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hadza kana yulahidhu irtibat az-zamani bil hawadits ad-diniyah al-'uzma wa anna fi taqarruri zamaniha fursatan li ta'zimiha wa tadhakkuriha. Ini juga syubhat yang secara logika masuk. Kalau apa? Seorang tidak kembali kepada pemahaman para ulama ar-rasikhin. Perhatikan katanya, Nabi berpuasa hari Asyura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ya, beliau memperhatikan sisi keterkaitan antara waktu kejadian peristiwa besar di dalam agama dengan suatu ibadah. Ya kan, karena apa? Pada hari Asyura terjadi peristiwa besar dalam agama apa? Pada hari itu diselamatkannya Nabi Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Oh, berarti kan puasa Asyura untuk memperingati kemerdekaan Bani Israel dari Fir'aun. Mudahnya gitu. Memperingati kemenangan Nabi Musa. Ini mereka pahami seperti itu. Nah, dan terulang-ulangnya waktu tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari Asyura berpuasa. Terulang-ulang seperti itu. Ini merupakan apa? Fursah, merupakan peluang untuk mengagungkan hari itu dan untuk mengingat-ingatnya, mengenang kejadian hari itu. Berarti inti syubhat, mereka apa? Berdalilkan dengan puasa Nabi hari Asyura, padahal hari Asyura itu punya kaitan dalam sejarah tentang apa? Nabi Musa. Ada hari besar dalam agama. Baik kejadian besar yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Rasul, terkhusus di sini Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Yang pengulangan puasa itu setiap tahunnya di setiap hari Asyura ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya peluang untuk mengagungkan hari itu dan mengenang peristiwa tersebut. Nah, berarti juga Maulid, ya kan? Kelahiran Nabi kan peristiwa besar, berarti butuh dikenang, butuh apa? Diingat-ingat, diadakan ibadah khusus padanya. Baik, maka kita jawabi alaika min wajhain. Jawab ke atasmu dari dua sisi terkait syubhat ini. Awalan, anna al-istidlala ala masyru'iyatil maulidi bi siyami yaumi Asyura min at-takallufil mardud. Ini bagi ulama yang seperti itu tidak dipakai apa? Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak paham pendalilan, oh iya ya, berarti kan boleh-boleh saja adakan peringatan. Mengkias dalam ibadah, ini perkara yang dilarang. Maka dikatakan di sini pendalilan dengan
puasa hari Asyura untuk menunjukkan disyaratkannya maulid itu adalah bentuk pendalilan yang apa? Yang takalluf, yaitu yang apa? Yang membeban-bebani diri, yaitu suatu pendalilan yang berat untuk diterima. Karena jauh sekali dalil dengan apa? Pendalilannya. Li'anna al-ibadati mabnaha 'ala syar'i wal ittiba'. Ini kaidah pokok yang mereka tidak memahami apa? Karena ibadah-ibadah itu landasannya dibangun di atas syariat dan ittiba'. Tidak boleh kita apa? Ngarang-ngarang sendiri, mengkias-kias, mengotak-atik. Kalau matuk, gatuk, nah sudah diterima. Ya, kalau cocok, ya otak-atik, cocok ya sudah dilakukan. Ya, bicara. La 'alal hawa wal ibtida'. Ibadah itu tidak dibangun di atas hawa nafsu dan apa? Mengada-adakan kebid'ahan. Wa fi dzalika yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala al-ibadatu mabnaha 'ala syar'i wal ittiba' la 'ala al-hawa wal ibtida' fa innal islama mabniun 'ala aslain. Kata Syekhul Islam ini kalimat bagus apa? Siapa yang menghafalnya jayyid. Nah, ibadah-ibadah itu landasannya dibangun di atas syariat dan ittiba', mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas hawa nafsu dan kebid'ahan-kebid'ahan. Kenapa? Karena Islam itu dibangun di atas dua pondasi pokok. Ahadihima an ta'budallaha wahdahu la syarikalah. Yang pertama engkau atau an na'budallah wahdahu la syarikalah, yaitu yang pertama kita beribadah kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Berarti ini harus ikhlas dalam ibadah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Wa tsani an na'budahu bima syara'a ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, la na'buduhu bil ahwa'i wal bid'ah. Yang kedua, untuk kita beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Karena kita tahu syariat Allah ya melalui perantara apa? Perantara lisan Rasul. Ya. Perantaranya adalah lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah muballigh anillah. Berarti ini landasan pokok yang kedua, yaitu kita beribadah dengan apa yang Allah syariatkan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. La na'buduhu bil ahwa'i wal bid'ah, tidak beribadah kepada Allah dengan hawa-hawa nafsu dan bid'ah. Berarti intinya dua pokok itu kita harus ikhlas, yang kedua kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala katakan, kemudian telah kami jadikan engkau di atas suatu syariat, dan dari perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka ikutilah dan jangan engkau mengikuti hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Sungguhnya mereka itu tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadamu wahai Nabi. Tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa mencukupi dirimu dari Allah Subhanahu wa taala sedikit. Tidak bisa membela ketika Allah mengazab, tidak bisa memberi ketika Allah menolak atau menahan pemberian. Ini maksud la yughnu 'anka minallahi syai'a. Tidak bisa melindungi dirimu dari azab Allah. Dan sesungguhnya orang-orang zalim tersebut sebagian mereka adalah sebagai wali bagi sebagian yang lain dan tidak akan bermanfaat. Wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya orang-orang yang wallahu waliyul muttaqin, dan Allah itu adalah walinya orang-orang yang bertakwa. Qala falaysa li ahadin an ya'budallaha illa bima syara'ahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga tidak boleh seorang pun untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, min wajibin atau mustahab, baik berupa yang wajib ataupun yang mustahab. Wala ya'budallaha bil umuril mubtada'ah, dan dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Ini cukup sebenarnya untuk membantah. Intinya apa, kalian dalam ibadah itu tidak boleh apa? Mengkias-kias seperti itu. Karena apa? Puasa Asyura kita berpuasa karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan. Bukan hanya sekedar karena itu adalah hari besar, ya kan? Banyak hari-hari besar yang lain dalam Islam yang bahkan apa? Lebih pantas untuk dirayakan kalau memang masalahnya setiap hari besar dirayakan. Seperti apa misalnya? Fathu Mekah. Fathu Mekah hari yang sangat besar, kawan. Ini kemenangan luar biasa kaum muslimin, ya tidak? Setelah bertahun-tahun Nabi terusir dari Mekah bisa kembali lagi menduduki kota Mekah. Ini hari besar kemenangan kaum muslimin. Juga yang pertama kali kemenangan besar yaitu perang Badar. Jadi besar. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, betul-betul nyata terlihat. Nah, bagaimana malaikat Allah kirim turun untuk apa? Ikut berperang melawan orang-orang kafir. Sampai dikisahkan apa? Nah, pasukan kaum muslimin, sahabat berada di perang, musuh di depannya, tiba-tiba dia belum mengapa-ngapain, musuhnya sudah terkabar. Nah, malaikat yang Taib telah memukulnya. Thaniyan, yang kedua, anna siyama yaumi Asyura qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raghaba fi. Yang kedua, jawabannya puasa Asyura itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya dan mendorongnya. Bi khilaf ittikhadhi yaumi maulidihi 'idan, berbeda dengan menjadikan hari kelahiran beliau sebagai hari raya. Ini tidak ada dalilnya. Ini yang mereka itu tidak paham itu di sini, Pak. Fa innahu lam yaf'alhu wa lam yuraghib fihi, karena sesungguhnya beliau tidak melakukannya dan tidak mendorongnya. Walau kana bil ihtifali bil maulid wa ittikhadhihi 'idan adna syai'in minal fadli la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummati. Kalau seandainya pada perayaan Maulid dan menjadikannya sebagai hari yang dirayakan ada sedikit saja keutamaan, adna syai'in minal fadl, seandainya pada perayaan itu ada sedikit saja keutamaan, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak, maka tentu Nabi akan menjelaskan kepada umat. Mesti itu kita yakin akan dijelaskan. Li'annahuma min khairin illa wa dallahum alaihi, karena sesungguhnya tidak ada satu kebaikan pun kecuali Nabi menunjukkan umat kepadanya. Wa raghabahum fihi, dan akan mendorong umat untuk menunaikannya. Wala syarrin illa wa qad nahahum anhu wa hadzarahum minhu, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali Rasulullah telah melarang mereka dan memperingatkan darinya. Wal bid'u minasyarri alladzi nahahum anha wa hadzarahum minha, dan kebid'ahan-kebid'ahan itu adalah termasuk di antara keburukan yang Nabi telah melarang mereka darinya dan memperingatkan umat darinya. Fa bihadza yatabayyanu butlanu hadhihi syubhah wa hadzal istidlali al-mutakallafil mardud. Maka dengan ini jelaslah kebatilan syubhat ini dan pendalilan yang apa? Yang dipaksakan. Nah, mudahnya pendalilan yang dipaksakan, mutakallaf, terlalu memaksakan dalil. Nah, pendalilan yang dipaksakan dan tertolak. Nah, barakallahu fikum. Satu syubhat ini cukup insyaallah pahami, dan padanya kaidah penting untuk kita camkan pada semua ibadah, kawan. Jadi ibadah itu tidak boleh kita otak-atik kemudian kita kiaskan satu dengan yang lainnya. Nah, karena ibadah
bangunan atau landasan pokoknya dua perkara tadi, harus ikhlas dan harus ittiba. Barakallahu fikum, naktafi bihadza, subhanakallah, asyhadu an la ilaha